Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan akan mempresentasikan materi perihal cyber sabotage and extortion untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah etika profesi teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum ke materi berikutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri yaitu Jaka Fitriansa dengan nick 192000497. Lalu yang kedua ada Prinadi Kusumajati dengan NIM 192000653. Lalu berikutnya ada Harith Husnandar dengan NIM 192000812. Lalu ada Pikentora Silaban dengan NIM 192000491. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu ada Randy JM dengan NIM 192000123. Oke, pertama saya akan menjelaskan pendahuluan latar belakang dari terjadinya cyber sabotage and extortion. Itu tak terlepas dari perkembangan era digital zaman sekarang yang sudah mencapai titik 4.0, di mana hampir semua keseluruhan infrastruktur perusahaan, baik yang kecil, menengah ataupun atas, sudah terkoneksi dengan internet. Dan hal-hal tersebutlah yang memungkinkan semua para pelaku kejahatan buat mengakses ke dalam sistem tersebut, di mana tidak ada satu sistem keamanan yang aman. Pasti ada, semuanya pasti ada celah. Dan oleh karena itu, dengan perkembangan era sekarang, teknologi yang semakin maju, para pelaku penjahatan semakin merajalela dengan teknik-teknik yang baru, yang khususnya yang kita kenal yaitu ransomware, yang dimana itu merusak sistem kontrol kendali atau sistem kontrol infrastruktur perusahaan. Lalu yang berikutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah kami ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana perkembangan pesat teknologi informasi dan digitalisasi mempengaruhi peningkatan kejahatan cyber, khususnya cyber sabotage and extortion. Lalu yang kedua, bagaimana ketergantungan yang semakin besar pada teknologi digital memperbesar resiko terhadap infrastruktur kritis dan jaringan global. Lalu yang ketiga, yang terakhir, bagaimana serangan seperti ransomware dan sabotase terhadap sistem kontrol industri merusak kestabilan operasional dan keamanan nasional. Lalu ada tujuan dalam materi ini, yaitu yang pertama, menganalisis dampak perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi terhadap meningkatnya kejahatan cyber dengan fokus pada cyber sabotage and extortion. Lalu yang kedua, menilai bagaimana ketergantungan yang semakin besar pada teknologi digital membuka peluang bagi para pelaku kejahatan cyber dalam mengeksploitasi kerentanan dan keamanan sistem. Lalu yang ketiga, memahami dinamika dan teknik yang digunakan oleh para pelaku kejahatan cyber, khususnya serangan ransomware dan sabotase sistem kontrol industri. Lalu yang terakhir, ada mengevaluasi efek dan ancaman yang dihasilkan oleh kejahatan cyber terhadap infrastruktur kritis dan keamanan nasional. Oke, sekian pendahuluan dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada landasan teori. Di landasan teori ini terdapat pengertian cyber sabotage dan cyber extortion.
Yang pertama ada pengertian dari cyber sabotage, yaitu serangan cyber yang bertujuan merusak, menghancurkan, atau menonaktifkan sistem komputer, jaringan, atau infrastruktur lainnya. Serangan ini dapat menimbulkan dampak yang serius, termasuk kerusakan fisik pada perangkat keras atau kegagalan operasional sistem yang kritis. Pelaku cyber sabotage dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk kelompok teroris, negara asing, atau entitas yang memiliki kepentingan konflik atau perusakan. Yang kedua ada pengertian dari cyber extortion adalah serangan cyber di mana penyerang mengancam atau merilis atau merusak data, sistem atau layanan kecuali ada pembayaran, tebusan atau pemenuhan tuntutan tertentu. Seperti itu. Dari pengertian di atas, dengan kata lain, kejahatan cyber sabotage maupun cyber extortion merupakan kejahatan yang serius dalam dunia digital bagi sebuah perusahaan yang memiliki keamanan internet yang sangat lemah, di mana hal ini dapat merugikan baik secara finansial ataupun reputasi sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya di sini ada karakteristik dari cyber sabotage dan cyber extortion. Yang pertama ada dampak nyata. Serangan cyber sabotage dapat memiliki dampak fisik yang nyata, seperti kerusakan pada perangkat keras atau infrastruktur kritis. Di sisi lain, extortion dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan merugikan reputasi. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknik ransomware. Yaitu dalam konteks extortion, penggunaan teknik ransomware ini sangat umum. Data korban dienkripsi dan pemiliknya diminta membayar tebusan tertentu untuk mendapatkan kunci enkripsinya. Yang ketiga ada ancaman dan tuntutan terhadap korban. Cyber sabotage dan extortion ini melibatkan ancaman atau tuntutan yang jelas terhadap korban. Ancaman ini seringkali untuk menciptakan ketakutan atau memaksa korban agar memenuhi tuntutan yang diminta oleh si pelaku. Yang keempat ada karakteristik serangan yang terukur. Pelaku cyber sabotage atau extortion ini dapat memilih target mereka dengan cermat, memilih korban yang dianggap mereka memiliki nilai ekonomi atau politik yang sangat tinggi. Serangan ini sering terukur dan dijalankan dengan persiapan yang sangat matang. Selanjutnya ada tujuan merusak atau memaksa. Karakteristik utama dari cyber sabotage ini adalah niat untuk merusak atau menghancurkan sistem jaringan atau infrastruktur lainnya. Dalam extortion ini tujuannya adalah memaksa korban untuk membayar tebusan atau melakukan tindakan tertentu dengan ancaman kerusakan atau publikasi data yang dapat merugikan korban. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada kasus cyber sabotage, di mana serangan Stuxnet terhadap fasilitas nuklir Iran, yaitu Stuxnet, sebuah bom yang dirancang untuk merusak sistem kontrol industri yang digunakan dalam pemrosesan nuklir. Serangan ini melibatkan penggunaan zero day exploits dan menyusup ke sistem target tanpa diketahui kemampuannya untuk merusak perangkat keras fisik dengan memanipulasi sistem kontrol industri, tingkat keahlian dan niat untuk menyebabkan kerusakan nyata. Kemudian itu ada kasus cyber extortion, di mana serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017 menjadi peristiwa yang mencolok. WannaCry memanfaatkan kelemahan dalam sistem operasi Windows dan mengeksploitasi kerentanannya untuk menyebar secara otomatis melalui jaringan. Setelah menginfeksi sistem, WannaCry mengenkripsi data dan menuntut pembayaran tebusan dalam bentuk Bitcoin untuk mengembalikan akses data tersebut. Di sini ada penyebab terjadinya kejahatan cyber, sabotase dan extortion. 1. Motivasi politik atau militer. 2. Keuntungan ekonomi. 3. Pemantauan aktivitas pemerintah. 4. Pencurian properti intelektual. 5. Eksplorasi sumber daya alam. 6. Tuntutan finansial. 7. Motivasi politik atau ideologis. 8. Revenge atau resentment. 9.
teknologi, ransomware, 10 penyadap komunikasi. Penanggulangan cyber sabotase and extortion. 1. Keamanan premier, endpoint, email, dan data. 2. Pembaruan keamanan rutin. 3. Deteksi dini dan respon cepat. 4. Kesadaran keamanan pengguna. 5. Manajemen akses dan hak. 6. Backup dan pemulihan. 7. Kerjasama dan berbagai informasi. 8. Kepatuhan terhadap regulasi. 9. Pengembangan keahlian dan sumber daya. 10. Pemantauan aktivitas jaringan. Selanjutnya kita masuk ke penutup. Dari pembahasan sebelumnya kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, kejahatan cyber dapat berbentuk sabotage dan extortion yang memberikan tantangan serius bagi operasional dan keamanan data di era digital. Yang kedua, serangan ransomware adalah salah satu bentuk extortion yang menuntut tebusan dari korban untuk mengembalikan data yang disandra. Yang ketiga, serangan sabotage adalah bentuk kejahatan cyber yang bertujuan untuk merusak atau mengganggu sistem jaringan komputer seperti infrastruktur kritis. Dan yang terakhir, pemahaman dalam tentang risiko dan respons cepat menjadi kunci untuk menjaga ketahanan terhadap serangan cyber yang terus berkembang. Selanjutnya, saran dari kami adalah memprioritaskan investasi dalam infrastruktur keamanan cyber yang kokoh. Yang kedua, memperbarui sistem keamanan dan mengadopsi teknologi yang mampu mendeteksi dan mengatasi serangan ransomware dan extortion. Yang ketiga, melakukan pelatihan kesadaran keamanan bagi karyawan untuk menjaga serangan phishing dan meningkatkan respon. Yang terakhir, meningkatkan kapasitas penegakan hukum dan regulasi yang ketat untuk memberikan sanksi yang efektif terhadap pelaku kejahatan cyber. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.